Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah yang hebat. Apa kabar kalian pagi hari ini? Semoga tetap semangat dan selalu sehat dalam mengikuti pembelajaran pagi hari ini nak ya. Baiklah, marilah kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pagi ini bertemu kembali bersama Ustazah Mina. Kita akan belajar pada tema 7 atau buku 2G pada subtema 4 kebersamaan di tempat wisata pada pembelajaran 5 dan 6. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan kalian mampu memahami kata sapaan dalam teks bacaan, menceritakan kembali dongeng dengan kata-kata sendiri, bersikap baik dalam menghargai perbedaan yang ada, dan menentukan dan menggambar bidang sesuai pecahan. Hadis kasih sayang. Man la yarham la yurham. Barang siapa tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Nana ustazah, bentuk kasih sayang kita kepada saudara bukan hanya memberikan sesuatu, tapi kita juga menghargai apa yang disukai atau apa yang digemari oleh saudara kita. Nah, itu salah satu kasih sayang kita kepada saudara. Menulis isi fabel. Fabel adalah cerita fiksi dengan hewan sebagai tokohnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat fabel yaitu nama tokoh atau jenis hewan dalam fabel, sifat tokoh dalam fabel, dan peristiwa yang terjadi dalam fabel. Nah, anak-anak ustazah, mari kita simak dan perhatikan contoh dari fabel berikut ini. Kera jadi raja hutan. Singa sang raja hutan mati karena usia tua. Para binatang tidak mempunyai raja lagi. Semua binatang berkumpul untuk memilih raja yang baru. Gajah berkata, "Siapa yang harus kita pilih menjadi raja?" Kemudian ular mengatakan, "Raja kita harus yang berani dan cerdik." Burung pun menyahut, "Pilih siapa saja yang siap menjadi raja." Dan kera mengatakan, "Aku siap, aku siap, aku siap menjadi raja." Kemudian kancil menyahut, "Bagaimana teman-teman? Apakah kita setuju kera menjadi raja?" Semua hewan menyetujui kera menjadi raja. Gegap gempita seluruh hewan hutan bersorak. Semua gembira dengan keputusan bersama. Kini mereka mempunyai raja baru, yaitu kera. Sayang, tingkah laku kera sama sekali tidak seperti raja. Kera hanya bermalas-malasan sambil menyantap makanan yang lezat-lezat. Hal itu membuat semua hewan kesal, terutama serigala. "Hai kera, mengapa kerjamu hanya bermalas-malasan?" "Aku adalah raja. Aku dapat berbuat sesuka hatiku." Serigala kesal mendengar jawaban kera. Serigala lalu menyusun rencana untuk menyingkirkan kera. "Bagaimana bila kita pergi ke tengah hutan, kera? Di sana ada pohon jambu yang berbuah lebat." Kemudian kera menyahut, "Di mana? Di mana? Antarkan aku rajamu ke sana. Aku ingin makan buah jambu." Sesampainya di tengah hutan, serigala mempersilahkan kera untuk memanjat pohon jambu yang berbuah lebat. Kera yang rakus melompat ke arah pohon jambu. Kera tidak melihat di bawah pohon jambu itu ada lubang. Kera tergesa-gesa, kera tergelincir,
lalu terperosok masuk ke lubang. Nah, Ustazah yang hebat, dalam fabel tadi ada beberapa kata sapaan. Mari kita perhatikan keterangan berikut ini. Ketika menulis cerita berdasarkan gambar, kita harus memperhatikan tokoh dan peristiwa yang terjadi pada gambar. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan penggunaan kata sapaan pada ungkapan dalam cerita. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Tokoh-tokoh yang terdapat pada gambar. Nah, pada gambar ini perhatikan, ada tokoh apa saja di sini? Iya, di sini ada kera dan serigala. Peristiwa yang terjadi pada gambar, peristiwa apa nak ya yang terjadi pada gambar ini? Iya, betul sekali. Seekor kera yang bermalas-malasan sambil menyantap makanan yang lezat. Kemudian, ungkapan yang mengandung kata sapaan. Apa tadi? Ada yang masih ingat? Iya, betul sekali. Serigala mengatakan, "Hei kera, mengapa kerjamu hanya bermalas-malasan?" Nah, ini adalah salah satu contoh kata sapaan pada fabel yang sudah kita simak tadi. Selanjutnya kita akan memperkenalkan beragam tempat wisata kesukaan. Tempat wisata kesukaan setiap orang berbeda-beda. Nah, pastinya kalian mempunyai tempat wisata kesukaan kalian nak ya. Ada beberapa tempat wisata yang ada di daerah kita. Misalnya apa saja? Apakah kalian tahu? Iya, ini Taman Gubang. Ini contoh taman wisata yang ada di daerah kita. Kemudian ada Ladang Budaya atau Ladaya. Nah, di Ladaya ini ada beberapa permainan, ada flying fox, dan di sini juga kita bisa menyaksikan beberapa hewan nak ya. Nah, di tempat kita juga ada tempat wisata Pulau Kumala, kemudian ada museum, dan ini ada pantai. Nah, di daerah kita tidak ada pantai nak ya, karena pantai adanya di dekat laut. Apakah kalian pernah ke pantai? Insya Allah sebagian besar kita pernah ke pantai. Di sana ada pasir dan hewan-hewan laut yang lainnya nak ya. Nah, Ustazah, kemudian di tempat wisata yang disukai kita bisa melakukan berbagai kegiatan menarik. Nah, Ustazah punya tantangan nih buat kalian. Apa tempat wisata kesukaanmu? Kemudian, kegiatan apa yang bisa kamu lakukan di sana? Nah, Ustazah silahkan tulis di kolom chat komentar nama tempat wisata yang kalian sukai dan kegiatan apa yang kalian lakukan di tempat wisata tersebut. Ustazah tunggu jawaban kalian. Mari kita menyelesaikan soal cerita tentang pecahan. Perhatikan contoh berikut ini. Pak Guru membagi 6 bola sepak kepada 2 orang siswa. Ini 2 orang siswa akan dibagi Pak Guru menjadi 2 kelompok. Nah, terbentuk 2 kelompok bola. Satu kelompok bola dapat dinyatakan dengan pecahan. Satu kelompok ini kita nyatakan 1/2. Karena di sini ada 2 kelompoknya. 1 anak, 1/2, 2 kelompok. Jadi 1/2 atau setengah bagian dari 6 bola adalah 3 bola. Nah, ini tadi ada 6 bola. Setengah dari 6 bola ini adalah 3 bola. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh soal pada video berikut ini. Contoh selanjutnya, Siti memiliki 12 permen dibagikan kepada 3 orang temannya. 12 permen Siti kemudian dibagi oleh 3 orang temannya, pertama, kedua, dan ketiga. Banyak permen yang didapatkan satu teman dapat dinyatakan dengan pecahan. Jadi banyak permen yang didapatkan temannya ini bisa dinyatakan dengan pecahan berapa? 1/3. Selanjutnya, 1/3 bagian dari 12 permen adalah
berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 permen. Selanjutnya, ada 8 donat dibagikan kepada 4 orang anak. 8 donat dibagikan kepada 4 orang anak. 1, 2, 3, 4. Banyak donat yang didapatkan satu anak dapat dinyatakan dengan pecahan. Jadi ini donat yang ini didapatkan oleh satu anak dapat dinyatakan dengan pecahan berapa? 1/4. Nah, seperempat bagian ini seperempat bagiannya dari 8 donat seluruhnya adalah berapa donat? Ada 2 donat. Selanjutnya, bagilah jeruk di bawah ini sehingga satu bagian menunjukkan pecahan 1/2. Pecahan 1/2 sama artinya dengan setengah. Berarti kelompok jeruk ini kita akan bagi menjadi 2. Kita tarik garis tengah juga boleh, dari atas juga sepertinya boleh. Ya, bisa. Nah, kita tarik garis dulu. Kita tarik garis dari samping. 1/2 bagian dari 8 jeruk. Sekarang 1/2 bagian dari 8 jeruk yang ini. 1/2 bagian dari 8 jeruk. Ada berapa jeruk? 1, 2, 3, 4. Adalah 4 jeruk. Contoh selanjutnya. Bagilah donat di bawah ini sehingga satu bagian menunjukkan pecahan 1/3. 1/3 berarti dibagi menjadi 3 kelompok. 1, 2, 3. Seperti bagian dari 6 donat adalah berapa donat? Sepertiganya yang ini, sepertiganya berarti ada 2 donat. Selanjutnya ada 20 mangga. Bagilah mangga di bawah ini sehingga satu bagian menunjukkan pecahan 1/4. 1/4 artinya dibagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Seperempat bagian dari 20 mangga adalah berapa seperempat bagiannya? Ada berapa mangga? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 mangga. Selanjutnya, Lani membawa bekal kue mangkuk. Lani membawa 6 kue mangkuk. Berapa nilai pecahan yang menyatakan 2 kue dari kue seluruhnya? Kita gambar terlebih dahulu, ada 6 kue mangkuk. Kemudian menyatakan 2 kue. Pecahan menyatakan 2 kue, berarti kita lingkari 2 kue. Lingkari masing-masing 2 kue. Kita lingkari 1, 2, 3. Terbentuk 3 kelompok. 1, 2, 3. Nah, jadi satu kelompok kue atau 2 kue dapat dinyatakan dengan pecahan. Satu kelompok ini kita dapat nyatakan dengan pecahan berapa? 1 per berapa? 3. 1/3 atau 1/3. Sekarang, apakah kamu melihat hubungan pecahan dari sekelompok benda dengan pembagian? Coba kita perhatikan contoh berikut. 8 buah jeruk dibagi menjadi 2. 1/2 bagian dari 8 jeruk adalah 1, 2, 3, 4. Ada 4 jeruk. Sekarang perhatikan angka-angka berikut. 8 dibagi menjadi 2 menghasilkan 4. Ya, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Contoh selanjutnya. 1/3 bagian dari 6 donat adalah, coba kita lihat ada berapa 1/3 bagian, yaitu 2. Coba perhatikan, 6 dibagi 3 sama dengan 2. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Selanjutnya 20 buah mangga. 1/4 bagian dari 20 mangga adalah berapa mangga? Ya, 1/4 bagiannya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 mangga. Perhatikan angka berikut 20, 4, 5. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi, untuk menyelesaikan pecahan dari sekelompok benda, ingat sekelompok benda bisa juga menggunakan pembagian. Tentukan nilai pecahan benda yang ditunjuk. Banyak balon warna merah dapat dinyatakan dengan pecahan. Banyak anak perempuan dapat dinyatakan dengan pecahan.
Banyak layang-layang warna hijau dapat dinyatakan dengan pecahan. Kita cek jawabanmu. Nomor 1, banyak balon warna merah dapat dinyatakan dengan pecahan 1 balon warna merah dari 4 balon keseluruhan, berarti 1/4. Banyak anak perempuan dapat dinyatakan dengan pecahan 1 anak perempuan dari ada 3 anak, maka 1/3. Banyak layang-layang warna hijau dapat dinyatakan dengan 1 warna layang-layang warna hijau dinyatakan dengan saya ulangi, banyak layang-layang warna hijau dapat dinyatakan dengan pecahan 1 layang-layang warna hijau dari 2 layang-layang. Selanjutnya, banyak bola sepak dari semua bola dinyatakan dengan pecahan. Kita lingkari 1/3 dari mana dapatnya? Kita lingkari terlebih dahulu bola-bolanya dalam kelompok-kelompok. Oke, nah sekarang terbentuk 3 kelompok. Yang ditanyakan adalah bola sepak. Berarti 1 per berapa kelompok yang terbentuk? 3. 1/3. Sekarang 1/3 bagian dari 9 pensil warna adalah titik-titik pensil warna. Berapa? 1/3 berarti dibagi 3. 1, 2, 3. Hasilnya adalah 3. 1/3-nya yang ini. 1/3 berarti 1, 2, 3. Jika diselesaikan dengan pembagian sama. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Sebanyak 6 kelinci dari 12 kelinci menunjukkan pecahan. Oke, kita gambar terlebih dahulu ada 12 kelinci, kita diminta 6 kelinci. Maka kita kelompokkan dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kelinci kita kelompokkan, dinyatakan dengan pecahan 1/2. Alhamdulillah kita sudah menyimak pembelajaran pagi hari ini ya, Nak ya. Adapun kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setiap tokoh dalam dongeng memiliki watak masing-masing. Kedua, kata sapaan dapat ditemukan dalam dialog atau percakapan. Ketiga, teman yang memiliki kesukaan berbeda di tempat wisata harus dihormati dan dihargai. Dan yang terakhir, sekumpulan benda bisa dibagi dalam pecahan setengah, 1/3, dan 1/4. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak ustazah yang hebat. Kalian luar biasa sudah menyelesaikan, sudah menyimak video pembelajaran pagi hari ini. Terima kasih ayah bunda sudah menemani Ananda belajar hari ini. Semoga apa yang ustazah sampaikan bisa kalian pahami nak ya. Ustazah mohon maaf apabila ada salah kata, salah kalimat dalam penyampaian pembelajaran pagi hari ini. Kita akhiri kegiatan kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya.